Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezi. Saya mahasiswa dari Fakultas Ilmu Pendidikan Ekonomi A semester 3. Pada hari ini saya akan membuat video project UAS mata kuliah strategi pembelajaran. Pertama, bagaimana cara memilih strategi pembelajaran yang tepat dan apa saja yang perlu diperhatikan terlebih dahulu. Ketika kita ingin memilih suatu strategi pembelajaran, kita harus menyesuaikan dengan beberapa keadaan. Kita tidak bisa memutuskan, oke, kita menggunakan strategi ini, kita nggak bisa. Karena ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih strategi. Karena inti dari strategi itu adalah membuat siswa atau membuat murid itu menjadi paham dengan apa yang kita sampaikan, atau paham dengan materi yang akan kita sampaikan. Dan apa saja yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu? Yang pertama adalah keadaan siswanya. Nah, kenapa keadaan siswa yang paling pertama adalah karena kita mengajar seorang siswa, maka hal yang kita perhatikan terlebih dahulu atau hal yang kita pertimbangkan adalah siswanya. Apakah siswa ini cocok dengan strategi kayak gini? Kita mempertanyakan itu. Kita melakukan pendekatan terhadap siswa agar kita paham karakter masing-masing setiap siswanya. Jadi kita gampang menentukan strategi apa nih yang bagus kita gunakan untuk siswa tersebut. Tuh. Yang kedua adalah materi. Kenapa materi? Ya, karena sebelum kita menentukan suatu strategi pembelajaran, kita harus memperhatikan materi kita terlebih dahulu. Apakah materi kita ini cocok untuk diterapkan ke strategi ini atau tidak? Ayo kita mempertimbangkan dulu nih materi yang kita bawa. Materi yang akan kita bahas kita pertimbangkan terlebih dahulu. Jangan sampai materi yang kita bahas atau materi yang kita bawa itu ternyata tidak cocok dengan strategi yang telah kita pilih. Yang ketiga adalah lingkungan. Kenapa lingkungan? Ya, karena lingkungan adalah sistem atau hal yang mendukung suatu pembelajaran di dalam pendidikan. Contohnya, ya, ketika kita mengajar di waktu siang di jam 11-12, otomatis lingkungan sekitar kita adalah panas. Nah, berarti kita tidak bisa melakukan strategi pembelajaran dengan sistem menghafal. Apabila kita melakukan sistem menghafal di siang hari, maka banyak atau otak kurang efektif dalam menangkap hal tersebut. Dan juga ketika di siang hari, otomatis juga kita tidak bisa menggunakan strategi dengan sistem ceramah. Karena kalau kita menggunakan sistem ceramah di siang hari, yang mana siswa sudah mulai suntuk dengan pembelajaran, siswa mulai suntuk dengan belajar, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah rasa ngantuk, sehingga pembelajaran tidak berjalan dengan efektif. Itu menurut saya. Yang kedua, apakah strategi peningkatan berpikir cocok digunakan pada setiap jenjang pendidikan? Menurut saya tidak, ya, karena strategi peningkat kemampuan berpikir cocok digunakan pada sekolah tinggi dan mungkin sekolah menengah atas atau SMA, mungkin itu masih cocok karena pikiran mereka sudah mulai dewasa, pemikiran mereka sudah mulai terbuka, sehingga mereka lebih enak diajak untuk berpikir. Berbeda dengan anak SD, anak SMP, terlebih lagi anak TK, yang mana notabene anak TK dan anak SD ini pola pikirnya masih dengan bermain. Otomatis ketika kita mengajar anak SD atau anak TK, maka strategi yang kita gunakan adalah strategi bermain, ya? Bermain dengan materi, bermain dengan keadaan mereka, bermain dengan mereka, sehingga membuat mereka lebih paham dengan materi yang kita bahas. Oleh karena itu, strategi peningkatan
berpikir itu tidak cocok pada setiap atau semua jenjang pendidikan. Lanjut nomor 3, apa yang saya lakukan ketika strategi yang saya terapkan ternyata tidak dapat membangkitkan motivasi siswa dalam belajar yang berdampak pada nilai akhir siswa. Yang saya lakukan pertama adalah pendekatan. Ya, saya akan melakukan pendekatan terhadap siswa-siswa saya dan menanyakan di mana kekurangan saya, kekurangan dalam mengajar saya, kekurangan dalam menyampaikan materi saya, kekurangannya di mana. Setelah itu saya melakukan evaluasi terhadap strategi pembelajaran saya yang ternyata tidak efektif selama ini. Lalu setelah saya melakukan evaluasi, melakukan pendekatan, maka saya akan mengubah strategi. Otomatis saya akan merubah strategi pembelajaran atau pengajaran saya terhadap siswa-siswa yang akan saya ajar dan mengikuti keadaan siswa, mengikuti kemauan siswa. Seperti itu. Dan saya akan menutupi kekurangan saya. Yang keempat, jelaskan makna pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran induktif dan deduktif dan bagaimana cara mengimplementasinya di kelas. Makna pembelajaran strategi induktif dan deduktif. Induktif adalah sistem atau strategi pembelajaran yang mana pembelajarannya itu pembahasannya diawali dengan atau dimulai dari pembahasan secara khusus, lalu lama-kelamaan mulai kepada pembahasan yang secara umum. Berbeda dengan deduktif. Dan kalau deduktif ini adalah sistem pembelajaran yang mana memulai atau awal pembahasannya adalah membahas dari hal yang khusus, atau dari hal yang sulit. Lama-kelamaan baru membahas kepada hal yang secara umum. Seperti itu ya. Namun ada kalanya pada saat pengajaran itu tidak efektif di satu cara. Otomatis pengajar harus mengganti sistem tersebut. Mungkin ada saatnya induktif akan efektif, tapi di suatu saat ada kalanya juga induktif atau strategi induktif ini tidak efektif, maka harus kita ganti segera dengan strategi deduktif. Lalu bagaimana cara mengimplementasikan di kelas? Yang pertama adalah pengajar membahas materi. Kalau menggunakan strategi induktif, berarti pengajar menyampaikan materi dari hal-hal yang sulit atau hal-hal yang khusus dulu. Jadi hal-hal yang khusus pembelajaran atau materi yang khusus itu secara khusus disampaikan terlebih dahulu ke murid-murid, sudah disampaikan, baru lama-lama ke pembahasan yang secara umum. Tuh ya. Baru kita sampaikan secara umum lama-lama. Sedangkan kalau cara mengimplementasinya di kelas strategi deduktif ini adalah terlebih dahulu kita membahas sistem yang secara atau membahas materi yang pembahasannya khusus terlebih dahulu. Umum terlebih dahulu. Ya, pembahasannya umum, materi yang membahas secara umum, kita bahas terlebih dahulu secara umum, baru lama-kelamaan terperinci, lama-kelamaan baru secara khusus. Ya, baru kita sampaikan secara intinya atau inti pembelajarannya kita bahas. Seperti itu. Mungkin sekian dulu dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, mohon dibuatkan maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.